Orang-orang yang bikin investasi bodong itu kategorinya tuh pengecut. Bener. Mereka itu penipu. Mereka ngumpet. Fraud ya. Ya. Mereka tuh gua gak tau, mereka penipu. Ada orang yang jahat ya kan yang bikin macam-macam di dunia ini. Kalau mereka itu masuk kategori penipu, mereka tuh pecundang yang cuma ngumpet di luar negeri, yang di sini pakai badut. Ya. Jadi kalau lo tanya pakai belt Hermes-nya itu badut tuh. Yes. Itu badut. Hermes-nya second tuh kayaknya. Ya, mereka pakai badut di depan. Dipinjemin Rolex-nya satu jadi badut di depan. Bener. Mereka yang asli yang punya duitnya di luar negeri. Ya, mereka ketawa-ketawa, ini percaya nih sama forex-forexnya, terus mereka judi di MBS main bakarat. Ya. Lo kalau nggak percaya lo masuk ke lantai yang paling tinggi di MBS, lo main bakarat di situ Singapura, itu ada mereka. Ya, di spill dong jadinya. Ya, Ke spill dong. spill lo. Oke? Jadi jangan ya rampok-rampok orang miskin. Yes. Gimana ininya? Tangganya. Dia lagi desain kayaknya nggak sempet tuh. Oke. Oh, udah hampir. Udah hampir. Colet. Bawa sini. Nah ini Joshua ini Bener. desainer kita nih. Supaya Lagi denger ini loh Jos. Gue kirim deh. Iya. Kasian banget lu. Kasian banget anak ini. jadi kita belum selesaiin show-nya kalau belum ada tangganya. Belum ada bro. tangganya gue nggak Karena selesain lu. mereka ini ingin naik tangga kehidupan, bro. Ini Biar baru nggak kena investasi bodong. teman gue Iya. ada yang baru WA bro, katanya supirnya nanya Timothy itu siapa nih. Oh iya. Wah ini mantap, ini kayaknya acara keuangan terbesar di dunia ya. Iya. 42.672. Miliar putih dong panggil Jepri. Sama ini Alfian rokok. Kalau udah 1 jam 20 menit ini 120 menit ini udah rokoknya udah nggak tahan bro, udah asem gua. Iya, karena ini biasanya orang yang nawarin investasi bodong ya. Iya. Itu orang yang udah nggak ketolong, bro ya. Iya, benar. Harusnya dilempar ke gorong-gorong ya mereka. Ada yang bilang kok gue nggak di call yang daftar ada 1.000, itu kita cuma pilih 5 tercepat, pokoknya yang tercepat Benar. kita pilih. NPD Ya, banget lu. Lu NPD banget lu kira yang daftar cuma lu, yang ini daftar cuma 5. Terus ada yang bilang, nanti ada yang bilang, oh tapi kan kalian tidak berlisensi untuk mengasih saran finansial, anak anjing lu diem lu. Ya, nggak perlu ya, nggak perlu lisensi karena yang berlisensi juga masih sial hidupnya. Karena Maksud, rapot di dunia nyata itu ya, duit. itu rekening di bank. Iya. Lu kalau belum masuk bracket tier wealth tertentu, bracket gue tuh bracket bareng opa-opa 65 tahun. Iya. Tapi bang, Jangan tapi bang. mana CFA-mu? Kerja buat kita. Kerja buat kita ya. Yang bergerak itu kerja buat kita. Kadang kan lu dosen bro. Iya. Dosen keuangan pula ya. Lu kan dosen keuangan, lu emang aja kan keuangan ya wes lah. Iya. Kayaknya tapi pernah ada gak sih di dunia ini kayak yang triliuner tapi ngajar kayak di ngajar keuangan kayak gak ada gak sih? Jarang. Karena apa? Karena mereka juga nggak mau kasih tahu ke kalian ya bro tentang hal yang benar. Karena mereka kan pasti memiliki tujuan tertentu, memiliki produk tertentu. Betul. Jadi orang melihat ya yang triliuner, saya ngomong bilioner lah ya. Iya. Ini melihat kalian tuh seperti produk, seperti domba yang bisa mereka sembelih dengan mudahnya. Maka dari itu ya mereka ini nggak mau ya, nggak mau kasih kalian ya sesuatu yang ngasih pak, Makasih ya. sesuatu yang Siap. beneran yang sesungguhnya. Cuman karena apa? Karena kita begini, karena kita tuh memang dari orang miskin. Ya, startnya orang miskin. Iya. Mulai orang miskin. Jadi yang bilang kayak oke, saya tuh terprivilege iya. Orang tua saya kasih saya pendidikan yang bagus, tapi saya bisa kembangin semua itu karena pikiran saya sendiri. Jadi saya di privilege karena saya dapat pendidikan yang oke. Maka dari itu tapi saya pernah tahu rasanya ya gimana makan ya 7.000 sehari, makan mie instan. Dan di titik ini pun saya nggak mau teman-teman saya di sini tuh sama ya. Jadi kita ya kasih edukasi yang beneran. Apa yang harus kalian lakukan, struggling kalian hidup itu kita juga tahu. Struggling asmara kalian kita juga tahu. Bener. Karena satu hal itu intertwine bro, nggak bisa kita pisahin satu hal dengan yang lain. Jadi kita di sini pengen ngajarin kalian ya. Entah kalian lebih tua atau lebih muda ya mungkin bisa jadi Karena kakak online. Ini. gini bro, yang berlisensi juga ada bilang nih. Ada yang berlisensi tanya kayak Joska kena kasus. Ya benar, berlisensi juga banyak yang kena kasus akhirnya. Karena gini, ketika orang keuangan ngajarin bebas finansial, tapi mobilnya X1. Bener. Gua nggak percaya anjing. Ya mereka ngajar Nggak keuangan. percaya gua. Mereka ngajar keuangan. Katanya bebas finansial, tapi- lalu belum bebas. Iya. Lu belum nyampe tangga ke-7, bangun sekolah 1 aja nggak mampu. Bener. Kalian ini ngajarin keuangan, tapi kekayaan masih di angan-angan. Gimana? Ayo. Masih di mimpi lu. Bener. Kayak, mau bebas finansial, lu aja ngekos di Iya, BSD anjing.
Itu sumpah financial planner tuh ada ngekos di BSD, lu ngekos anjing. Anjing kayak Kita mau matiin semua, industri mati nih, pasti abis ini mati, udah selesai. Lu gak usah bayar lagi, kan mereka bisa bayar konsultasi kayak 1 juta per jam. Anjing, mereka aja masih mau dibayar 1 juta per jam bro. iya, Beat lu warna biru tuh. Iya, Honda Beat tuh warna biru, kemarin. kerja dulu bos. Kita ketika udah punya industri baru ngajarin. Jangan kebalik nih. Jangan kebalik nih. Ya, jadi gini, kenapa perlu ada platform ternak uang? Satu, ketika kalian tanya tadi, oke, gue mau nyerang nih bro. Nyerangnya mau beta nih lah sih, mau nyerang beta. Produknya apa? Nah, kita nggak bisa jelasin kan. Misal kita beli, lu beli semua saham di dunia, lu bingung kan produknya apa? Ya. Kita nggak bisa kasih tahu di sini, karena nggak semuanya orang punya akses. Yes. Ya, ada yang bisa rebalance otomatis saham satu dunia. Jadi lu betting ke kepintarannya manusia, returnnya nggak besar tapi ada, gitu. Yang tracking index kayak misalnya MSCI World Index dan lain-lain, itu nanti kita bisa sharing bro. Yang beta itu yang mana, alpha itu yang mana. Terus misalnya dana darurat, gue sih udah canggih dana darurat kita bro. Ya. Kita ada pakai yang produk yang lokal, produk Singapura, produk yang di luar. Ray Dalio tuh punya ETF bro, Allway namanya, ALLW. Nah itu kan lu nggak ngerti. Nah, Ini dia. gini, jadi nabung cash 10 juta itu gampang. Semua orang, gue tarik, ini bisa gini. Ini bisa semua orang punya bank. Lunasin semua hutang kecuali KPR, hutang kecil, kartu kredit, hutang-hutang anjing itu lunasin. Simpan 3 bulan, 3 sampai 6 jos revisi. 3 sampai 6 minimal, tapi minimal 3. Tapi kalau gua bilang sama bro kakak, gua sama bro kakak tuh ekstremis dana darurat. Kita berapa ya dana daruratnya? 100 tahun nih gua. Dana darurat kita 100 tahun. Jadi, nah dana darurat balik lagi, produknya apa aja? Kalau tadi yang kayak si Eta tuh kan lu bisa kayak taruh di yang stable fund, kayak misal Sukor punya, Sinarmas punya, dana mas stabil. Balik lagi, kita nggak pernah, yang gua ngomong tadi misal Alway kita nggak dibayar sama Spider ETF dan lain-lain. Ini apa, no endorse, kita cuma edukasi. Nah dana darurat ini ada banyak produknya bro. Yes. Yang Indo ada, yang Singapura tuh ada, kayak US Treasury dari MAS Singapura juga ada pakai SGD, yang suka SGD. USD di Indonesia ada banyak, ada 2 produknya, tapi baru launching, kayak baru bulan ini bulan depan. Jadi ntar kita kasih tahu kalian di dalam ternak uang. 4, investasi minimal 20% dari income. Nah ini bro, ini yang seru nih. Iya. Ini kan ibaratnya ini persiapan masuk ke hutan. Benar. Ini masuk hutan nih. Ini udah rimba nih. Ini rimba nih. Setelah 3 tuh rimba. Setelah 3 tuh rimba. Jadi ini batas gampangnya di sini. Ini rimba nih. Ya. Karena dana pernikahan anak tuh sulit sekali teman-teman. Sulit sekali. Banyak artis yang nggak punya. Yes. Even yang income-nya 1 miliar sebulan banyak yang nggak punya loh. Dan ini juga Ini statistik loh, 80% atlet dan juga artis itu bangkrut setelah mereka pensiun. Betul. 80%. Kenapa? Karena mereka nggak pakai tangga kita. Yes. Mereka nggak tahu kita, nggak kenal kita. Benar. Makanya bangkrut. Ya. Jadi buat lu presenter TV, artis, pemain bola nonton ayo sini. Benar. DM Timothy Ronaldo. Stop. Jangan DM, nggak bisa balas. Oh. nonton. Kalau misalnya apa namanya? Lu nontonnya orang tidur di pagi hari, nggak dapat ini, nggak dapat tangganya, ya. Pendidikan anak, nah, pendidikan anak itu bagian dari ini. Ini by the way inspirasi dari dia. Karena gue akhirnya setuju. Kayaknya, gue dulu dana pensiun kok. Tapi dana pensiun itu jauh banget. Dana pensiun jauh banget dan pendidikan anak tuh biasa bahkan bisa lebih besar loh. Yes. Pendidikan anak tuh bisa lebih besar daripada dana pensiun. Karena lu mesti siapin sampai kayak 17 tahun dong bro ya berarti. Oh iya. Lebih dong, 20. Iya. Berapa? Lulus berapa sih? Nggak kuliah, beres. 22. Bener. Soalnya nggak kuliah. Soalnya nggak kuliah gue. Bener. Atau child free biasanya. Iya. Jadi pendidikan anak ini besar, nominalnya ini besar sekali nih. Nanti kita jelasin di dalam ternak uang caranya gimana ya. Nah tapi yang kita bahas nomor 4 dulu deh. Nomor 4, ada beta, ada alpha. Nah beta itu produknya apa? Contohnya kayak di Indonesia. Banyak yang ngajarin, beli yang reksadana saham ini. Salah, lo harus belinya indeks kalau mau beli Indo. Ya, indeks itu ada beberapa. Ada indeksnya Serika Hati, itu yang lebih ESG. Ada Pevindo iGrade, nah itu dua-duanya ada ETF-nya. Indo tuh juga ada ETF bro. Ya. Dan ada reksadana indeks namanya. Nah itu lu bisa pakai tuh reksadana indeks. Tapi kalau lu mau yang lebih agresif, kuncinya tuh Holy Grail teman-teman. Ya, Holy Grail tuh di saat lu menemukan ya berbagai aset yang bisa ngasih alpha, terus uncorrelated. Contohnya, lu bisa punya Bitcoin, lu punya IHSG Indonesia, lu punya misalnya indeksnya India, lu punya indeksnya Cina, Ya. lu punya world indeksnya dunia, lu punya gold, lu punya lukisan. Lu jangan salah, lukisan itu juga mantep returnnya. Ya, lu punya jam tangan, itu uncorrelated aset kelas.